Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. PKTV Grecek Beneh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PKTV dimanapun Anda berada. Kita berjumpa lagi dalam program PKTV Talks. PKTV Talks hadir setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat menemani Anda semuanya dengan berbagai macam tema dan topik termasuk narasumber yang berbeda-beda kita hadirkan untuk Anda. Saya sapa Anda yang ada di Samarinda, apa kabar Anda semuanya? Anda yang ada di mana ya, di Tenggarong mungkin ya. Semoga Anda bisa menikmati siaran-siaran kami. Setiap hari kami hadir untuk Anda. Tentunya Anda yang sedang menikmati saat ini salah satu program yang membahas tentang topik-topik yang sedang dibahas oleh publik pada saat ini. Saya sapa Anda yang ada di Kutai Timur, di Sangatta, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda bisa menikmati siaran-siaran kami, Anda bersama keluarga di rumah dengan bahagia. Nah, pemirsa PKTV, pada kali ini saya mencoba mengangkat sebuah topik seperti mungkin background saya ya, dengan Komisi Pemilihan Umum di Kota Bontang. Saya ingin membahas tentang tahapan-tahapan pemilu kada. Nah, ini sebenarnya sudah dimulai dari sejak sekian bulan yang lalu, namun baru kesempatan ini kami baru bertemu dan mendatangi beberapa komisioner termasuk di Kota Bontang ini. Alhamdulillah langsung saya ketemu dengan ketua. Langsung saja saya perkenalkan beliau Bapak atau Mas Mujarobi Renfli. Assalamualaikum Mas Robi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah berkenan kami bincang-bincang dengan Pak Robi sebagai ketua. Nah, pemirsa PKTV, kami ingin membahas terkait tahapan-tahapan. Tentunya karena sebenarnya ini sudah lewat ya, sudah berlalu, namun tidak ada salahnya karena kabar terkini tetap harus kita diskusikan untuk diketahui oleh masyarakat atau oleh publik agar sama-sama memantau, sama-sama bersama-sama ya untuk menjalankan demokrasi di Indonesia ini. Nah, mungkin langsung saja Mas Robi, ya. Ini sudah mulai ya hiruk pikuk dengan pilkada atau pemilu kada ini ya. Setelah kemarin kita dihabiskan energi kita dengan pilpres, dengan pemilu, saat ini kita sudah memasuki ya pilkada. Apa yang saat ini sedang sibuknya seperti apa nih untuk memulai pilkada ini? Mungkin Mas Robi bisa menceritakan sedikit sebagai pembuka diskusi kita pada kali ini. Silakan Mas Robi. Ya, terima kasih Bang Teguh. Jadi untuk di KPU Bontang sendiri ini Bang, ya, kita sedang running juga mempersiapkan tahapan pilkada 2024 di Bontang, yang saat ini juga sambil kita running. Ya. Kami sudah melakukan peluncuran di tanggal 4 kemarin di hotel Mei ya, 4 Mei ya. 4 Mei kemarin di Grand Mutiara. Ya. Itu peluncuran itu sebuah salah satu bentuk kita menyampaikan kepada publik bahwa tahapan pilkada di Bontang itu sudah jalan. Sudah dimulai. Sudah kita mulai. Iya. Nah, untuk sementara yang kita running untuk saat ini, yang pertama adalah pembentukan PPK. Pembentukan PPK. PPK itu tingkat kecamatan? Kecamatan. Kemudian Panitia Pemilihan Kecamatan. Pemilihan Kecamatan, oke. Setelah Panitia Pemilihan Kecamatan terbentuk, kita tetap lanjut lagi di PPS. PPS. Langsung ya? PPS langsung. Juga? Oke. Dan Panitia Penyelenggara atau Panitia Pemilu tingkat Kelurahan? Panitia Pemungutan Suara. Pemungutan Suara, tingkat kelurahan itu ya? Ya, itu tingkat kelurahan. Dan kami juga saat ini sedang memproses sebuah tahapan penyerahan syarat dukungan untuk mereka-mereka yang mau maju menjadi calon wali kota. Sudah mulai ya, itu ya? Sudah mulai. Jalan ya? Ya. Kalau berbicara untuk jumlah syarat minimal di Bontang, Bang. Ya. Untuk di Bontang sendiri itu 10% dari DPT terakhir. DPT pemilu kemarin kami itu 131595. 131595. DP 1335 terus 10% dari itu. 10% dari itu, maka tersentuh di syarat minimal 13.160. 13.000 sekian itu adalah syarat minimal. Syarat minimal
dukungan KTP yang harus diserahkan oleh calon. Sembari kami juga nanti akan melakukan verifikasi administrasi terkait jumlah dukungan yang sudah disampaikan kepada kami melalui silon tentunya. Ya, ini pemirsa PKTV yang terbaru, jadi yang dilakukan oleh KPU selain tadi pendaftaran PPK dan PPS yang sudah berjalan dan mungkin ini sudah hampir-hampir final ya untuk panitia tingkat kecamatan dan tingkat kelurahan, maka saat ini yang sedang menjadi konsentrasi adalah surat dukungan. Jadi dari tim yang akan maju atau calon yang akan maju sudah mulai melakukan dan sudah mendaftar malahan, sudah mendaftar dan saat ini sudah mulai kelengkapan itu. Nah, tadi disampaikan oleh Pak Ketua bahwa minimal dukungan adalah 13.160. Nah, ini dukungan minimal. Nah, kita coba satu persatu bedah itu mungkin dari yang barusan disampaikan adalah dukungan itu berupa apa? Kalau apakah seperti yang lalu KTP dan ini atau seperti apa? Kalau berbicara perbedaan mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan karena aturannya masih Pilkada 2015 waktu itu ya, atau Pilkada 2020. Kalau untuk saat ini mungkin nanti ada beberapa tambahan seperti nomor handphone si pendukung tercantum di situ, sama email. Artinya ada beberapa elemen yang ditambahkan. Perbedaannya dengan yang lalu begitu ya. Dan tentunya nanti ketika para pendukung ini memberikan dukungan kepada si calon, tentu mereka harus mengisi melalui form pernyataan BKWK itu dengan dicantumkan fotokopi KTP. Ya. Dan teman-teman dari calon itu juga nanti akan menyampaikan kepada kami, Bang. Dari mulai permohonan akses silon admin, kemudian surat terkait jadwal penyampaian, kemudian nanti ada juga formulir B syarat dukungan dan formulir B jumlah dukungan. Dan tentunya dari yang mereka sampaikan itu harus sesuai dengan apa yang mereka sampaikan melalui silon. Untuk Bontang sendiri memang di tanggal 12 kemarin hari terakhir. Bang. Dan ada satu yang daftar ya. Dan Bontang sendiri memang baru satu ya, artinya mungkin ya sudah nggak ada lagi. Nggak ada lagi karena udah tutup ya. Batasnya 12, 23, 59. Jadi di Bontang satu paslon itu sudah menyampaikan kepada kami perseorangan. Dan pada malam tanggal 12 itu, detik-detik sebelum berakhirnya, mereka sudah menyampaikan pada kami melalui formulir B jumlah dukungan sama B syarat calonan itu. Kemudian untuk jumlah saat ini sedang proses juga sembari mengupload. Memang kemarin keluar surat dari KPU RI 707, Bang. Itu berlaku nasional ya surat itu ya? Indonesia, Bang. Iya. Karena kalau mau dipaksakan melalui silon, banyak daerah yang ada beberapa daerah yang terkendala sinyal. Karena itu aplikasi online ya. Iya, saat didaftarkan mungkin jaringannya nggak bagus bagus. Nah, sehingga memberikan toleransi memberikan kompensasi bagi teman-teman yang mencalonkan diri melalui jalur perseorangan. Artinya ketika batas yang seharusnya tanggal 12, 23, 59 itu sudah berakhir, sembari proses itu tetap berjalan, diberi kompensasi 3 kali 24. 3 kali 24 jam. Jadi sekitar 3 harian. 3 harian dengan batas hari ini, tanggal 15. Tanggal 12 ya hari ini. 12 terakhir. Apa yang dilakukan untuk melengkapi yang dimaksud? Artinya kelengkapan apa kira-kira yang memang harus dilakukan oleh tim untuk melengkapi sampai tanggal 15 ini? Mereka harus upload melalui silon data-data dukungan yang sudah ditetapkan. Contoh syarat
formulir dukungan. Itu mereka harus sampaikan melalui silon berupa file PDF. Dan itu juga tentunya pasti ada beberapa kendala ya, seperti jaringan internet itu juga harus baik, Bang. Harus baik ya, karena mungkin serentak juga ya pada... Karena data itu banyak. Oke. Saya juga meyakini itu data yang diupload dalam bentuk file PDF itu juga saya rasa juga karena berat juga ya kan. Karena aplikasinya sama, semuanya harus kerja ngupload ke situ. Ya. Iya. Dan mereka harus menginput semua ke silon itu harus syarat minimal 13.160. Jadi syarat minimal yang disetor itu minimal ya pemirsa. Jadi kalau lebih banyak lebih bagus tentunya ya. Lebih bagus, artinya karena itu syarat minimal. Kurang dari syarat minimal. Itu harus di-upload atau harus fix pada tanggal yang ditentukan, yaitu 2 hari atau 3 hari setelah tanggal 12. Tanggal 12. Karena ada toleransi waktu tadi pemirsa. Dan itu jatuh 3 hari setelah tanggal 12, jadi tanggal 15 itu waktu yang ditentukan oleh KPU. Nah sekarang setelah mereka upload, anggap sebuah final ya, terus apa yang dilakukan KPU? Kita setelah selesai mereka upload, maka nanti akan ada keluar B jumlah dukungan. Oke, jumlah ya? Jumlah dukungan sesuai dengan jumlah mereka yang input. Input. Setelah proses itu, maka kita akan melanjutkan kepada tahapan selanjutnya, itu tahapan Vermin. Nanti di verifikasi administrasi, kita akan melakukan pendataan atau pemeriksaan, pengecekan dari semua dukungan yang sudah disampaikan kepada kami. Oke. Baik itu data berupa data ganda atau NIK bermasalah, nah itu nanti kami verifikasi. Seandainya misalkan dalam verifikasi administrasi itu jumlah setelah kami lakukan Vermin, ternyata jumlahnya melebihi syarat minimal, aman, bisa melanjutkan ke tahapan. Oh iya. Jadi itu pun harus diselesaikan ya? Diselesaikan di Vermin. Namun apabila ternyata jumlah yang kita Vermin ternyata masih kurang dari syarat minimal yang sudah ditetapkan di Bontang, otomatis itu tidak memenuhi syarat. Yang bisa menggagalkan verifikasi administrasi, kira-kira apa? Salah satunya ya data nomor ganda nanti. Data ganda. Data ganda. Artinya bisa saja data itu makin lama makin berkurang dan menyentuh di bawah syarat minimal. Oke. Jadi bisa jadi pemirsa BKTV, KTP atau surat dukungan setor itu ganda ya. Karena tetap dihitung potensi ya, ada potensi seperti itu sehingga ini menjadi perhatian KPU. Jangan sampai nanti karena banyak sekitar 13.000 ternyata di dalamnya setelah dicek banyak yang sama. Nah ini menjadi salah satu verifikasi yang dilakukan. Selanjutnya apa yang dilakukan? Seandainya Vermin sudah selesai, Bang, baru kita lanjut ke verifikasi faktual. Faktual. Dan nanti di verifikasi faktual itu berbeda dengan verifikasi faktual pada saat pemilu kemarin. Oke, berbedanya. Kalau verifikasi faktual keanggotaan partai politik, itu kita sistemnya main sampling. Oh, artinya tidak semua. Nah di Verfak dukungan bagi calon perseorangan itu semuanya sensus. Anggaplah 30.000 nih yang disampaikan kepada kami. Setelah melalui proses Vermin, ternyata 30.000, ya kami 30.000 semua. Wow. Artinya kami lakukan secara door to door. Door to door. Sebanyak jumlah 30.000 yang sudah tersampaikan. Jadi faktualnya itu apakah benar bahwa dukungan itu benar-benar didapatkan dari KTP yang sudah di-store itu ya? Iya. Dan itu dilakukan menyeluruh kota Bontang? Menyeluruh kota Bontang. Dan untuk saat ini memang tentunya kami nanti fokus untuk Verfak hanya di Pil Wali Kota, Pil Wali dan Pil Wawali. Karena informasi untuk pemilihan gubernur tidak ada melalui jalur perseorangan. Untungnya tidak ada ya, kalau ada mungkin masih kami tambah akan lagi. juga melakukan Verfak untuk calon perseorangan gubernur. Iya, pemirsa, memang tadinya ada salah satu calon yang akan
daftar gubernur untuk jalur independen ternyata ditunggu sampai batas waktu akhir, ternyata di Kaltim tidak ada. Tidak ada. Jadi konsentrasi KPU adalah memverifikasi faktual untuk masing-masing kabupaten kotanya. Ya. Kutim ada satu ya. Kutim ada satu. Kukar ada satu. Samarinda ada. Dan termasuk Bontang juga ada satu. Bontang satu. Ya, itu informasi yang pemirsa PKTV harus pahami dan siap-siap yang sudah setor KTP untuk dukungan seseorang calonnya, ya siap-siap akan didatangi oleh KPU untuk menanyakan apakah Anda benar-benar mendukung atau tidak. Nah, ini akan dijadikan. Nah, apabila di tengah jalan atau di lapangan ditemukan tidak mendukung, apa yang dilakukan? Ada dua. Pertama, dia mendukung, maka oke bagi kami. Ketika dia tidak mendukung, maka dia harus mengisi, ada lagi satu form pernyataan tidak mendukung. Dan itu juga harus diisi oleh mereka. Oleh mereka. Hampir sama saja modelnya seperti ketika verifikasi faktual keanggotaan parpol. Oke, iya. Ketika kami tanya langsung kepada yang bersangkutan, benar data Bapak, benar data Ibu, mendukung, ya, otomatis oke, terima kasih. Namun apabila nanti di tengah jalan tahu-tahu, kok saya tidak pernah merasa ini KTP dari mana, KPU ngambil ya, padahal bukan dari kami, tapi dari teman-teman yang lain, otomatis ada nanti form pernyataan yang harus diisi bahwa yang bersangkutan itu tidak mendukung. Kalau tidak mendukung, kalau mendukung tidak ada surat, sudah cukup dengan itu. Sudah cukup dengan itu. Kalau tidak mendukung maka harus ada surat yang diisi. Berarti pemirsa PKTV kalau Anda merasa mendukung, terutama yang ini karena 3 tempat Samarinda, Anda yang ada di Tenggarong, kalau tidak mendengar itu, tidak pernah merasa, maka Anda akan mengisi surat tidak merasa mendukung, mungkin seperti itu. Tapi lebih jelasnya mungkin nanti Anda akan hadapi di lapangan. Termasuk yang ada di Kutai Timur, Anda mungkin dalam waktu dekat juga akan diverifikasi faktual atas dukungan pada bupati yang sedang mendaftar secara independen. Apabila Anda tidak merasa dukung, tapi Anda didatangin oleh KPU atau petugas untuk menyatakan dukungan, maka terserah Anda. Mau diisi mendukung atau tidak itu adalah hak Anda semuanya. Nah ini ada nggak pengawasan mungkin nanti oleh mungkin Bawaslu ya, pengawasan dilakukan itu tetap ada waktu itu ya? Tetap ada. Jadi nanti apabila setiap tahapan berjalan, pasti kami juga akan melakukan koordinasi dengan teman-teman di Bawaslu. Dan tentunya proses verifikasi faktual ketika kami melakukan tugas di lapangan, kami akan membentuk sebuah tim. Ada tim? Tim sesuai wilayah masing-masing, dan nantinya juga akan disampaikan kepada teman-teman Bawaslu. Dan Bawaslu juga akan membentuk tim untuk mendampingi kita, mengawasi kami. Jadi KPU juga membuat tim di tingkat kecamatan ya? Kecamatan. Bawaslu pun juga akan membentuk tim untuk tetap bersinergi, saling bekerja sama untuk mengawasi jalannya demokrasi ini. Saya kira seperti itu. Nah, pemirsa PKTV, ini sudah mulai, nah ini pertanyaannya selanjutnya, mulai kapan hal itu mulai dilakukan? Kalau sekarang ini proses kelengkapan dari masing-masing calon perorangan, nah sampai kapan, terus verifikasi administrasinya sampai kapan, dan faktualnya kapan? Sesuai dengan keputusan KPU 532, itu ada beberapa jadwal tahapan yang sudah disampaikan sesuai dengan timeline. Di Vermin ini itu kita mulai dari tanggal 13 sampai 29 Juni. 29 Mei. Setelah 29 Mei lanjut lagi pada proses rekapitulasi. Nanti kita mulai verfak di 3 Juni. 3 Juni sampai di akhir, kalau nggak salah bulan Juli. Juli. Jadi sekitar 1 verifikasi bulan lah itu untuk faktual. Karena nanti di verifikasi faktual itu Bang, dia ada proses perbaikan. Oh, masih bisa? Kalau di verfak, dia ada perbaikan. Ada verfak 1, nanti ada lagi verfak kedua setelah perbaikan. Beda dengan Vermin tadi ya. Kalau Vermin dia tidak ada perbaikan. Kalau ketika Vermin sudah kita lakukan dan ternyata kurang, otomatis cut. Tapi kalau misalkan dia melebihi syarat, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Baik, pemirsa PKTV sudah mulai tergambarkan ya
bahwa proses saat ini setelah perorangan, pendaftaran, maka KPU sedang mempersiapkan untuk verifikasi administrasi. Ini semuanya akan diverifikasi. Ada beberapa yang mesti harus diperhatikan, yaitu terkait dukungan ganda atau mungkin nomor NIK yang salah dan lain-lain, itu menjadi perhatian dari KPU. Apabila semuanya fix, kelar semuanya, maka melangkah pada verifikasi faktual. Tadi sudah diceritakan mulai kapan dan apa yang akan diverifikasi, maka ini menjadi perhatian pemirsa semuanya, termasuk juga tim semuanya, agar semuanya bisa berjalan dengan lancar. Saya kira sementara seperti itu diskusi kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan yang satu ini, tetap di PKTV Talk. Baik pemirsa, kita kembali di PKTV Talk. Kita tadi sudah di segmen pertama sudah banyak membahas tentang bagaimana tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KPU, dan saat ini KPU sedang konsentrasi untuk pendaftaran atau memverifikasi dari calon perorangan atau independen. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bukan pertanyaan diskusi selanjutnya ini Mas. Bersama Ketua KPU Bontang ya, Mas Robi ya. Nama lengkapnya Mas Muzarobi Renfli. Ya, Pak Mas Robi, perlu ini penting sebenarnya karena dalam prosesnya yang tadi dijelasin, wali kota ataupun kalau di tingkat gubernur adalah gubernur. Persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh calon atau bacalon ya, baik wali kota maupun gubernur, atau mungkin apa syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mereka, sehingga mungkin masyarakat atau pemirsa yang merasa cocok bisa mengajukan diri ini. Silakan Mas Robi. Untuk syarat, saya rasa secara umum itu pertama usia bagi calon gubernur di 30 tahun, Bang. Gubernur 30 ya, minimal ya. Minimal. Kemudian untuk di untuk di wali kota dan wakil wali kota itu di 25 tahun. 25 tahun. Kalau wali kota dan wakil wali kota itu minimal 25 tahun, kalau gubernur minimal 30 tahun. Ya. Kemudian nanti ada juga beberapa syarat administrasi seperti halnya surat bebas narkoba, bebas narkoba, surat kesehatan. Kalau tahanan, bebas tahanan juga. Bebas tahanan tentu ada dari lapas, surat ya. yang dikeluarkan oleh lapas dan surat dari pengadilan negeri. Berarti kalau dari tahanan itu pernyataan bebas ya. Bebas dari ya karena kriminal ya itu. Kriminal. Terus kira-kira kalau dukungan partai gimana? Kalau khusus Bontang deh. Kalau untuk di Bontang sendiri yang pasti Bang ya, dia ada surat dukungan dari partai politik. Kemudian ada kalau yang independen berapa persen? 10%. Kalau yang perseorangan 10% dari DPT terakhir. Ya. Dengan syarat minimal. Kalau yang untuk partai politik tadi, selain dia mendapatkan surat dukungan dari partai politik, dia juga harus menyampaikan administrasi lainnya. Ya, itulah pemirsa. Apabila Anda merasa begitu dan ingin mencalonkan diri, ya kan? Yang penting adalah, kalau tadi kelakarnya adalah yang penting daftar KPU. Jadi itu sangat penting. Kalau sekarang itu masih banyak yang merasa mencalonkan diri, selama belum daftar KPU maka itu belum dikatakan calon. Tapi saya sepakat dengan persyaratan tadi, memang Anda sudah bisa baca di beberapa persyaratan resmi KPU, mungkin situ ada standarnya ya. Jadi Anda yang memang ingin mendaftarkan diri, Anda harus didukung oleh dua lembaga tadi, mau perorangan dengan syarat 13.000 sekian atau melalui jalur partai. Dan partai sekarang kalau untuk Bontang sendiri ya, kalau untuk Kutim sama Samarinda atau Tenggara mungkin berbeda hitungan. Kalau Bontang berapa partai untuk mendukung, berapa kursi untuk bisa mendukung? Minimal 5. Minimal 5. 5 kursi sudah bisa mencalonkan. Ya. Kalau khusus Bontang, ini kalau di Kutim mungkin hitungannya berbeda karena jumlah kursi di DPR berbeda. Kalau ini contoh di Bontang ada 25 kursi, berarti 5 kursi sudah bisa
mendukung, mengusung ya. Ini bagi pemirsa, terutama kaum milenial yang mulai belajar untuk berpolitik, maka seperti itu hitungannya. Nah, sekarang kita coba membahas tentang pemilihnya. Kalau tadi prosesnya, sekarang pemilih itu kan pasti akan ditentukan ya DPT-nya ini. Prosesnya nanti seperti apa, Bang? Tentu juga kita masih menunggu Juknis, Bang, ya. dari RI terkait tahapan pemutakhiran data pemilih. Pemutakhiran data pemilih. Data pemilih. Tapi yang jelas secara umum ada namanya DP4 yang diserahkan kepada KPU RI, kemudian diturunkan kepada masing-masing KPU di satker masing-masing. Setelah DP4 turun, kemudian kita lakukan sinkronisasi. Setelah sinkronisasi sudah selesai, baru kita mulai masuk ke tahapan coklit. Dan di coklit nanti juga tentunya tadi coklit lagi ya, bukan yang kami coklit pemilu kemarin ya. Jadi setiap berbicara data pemilih itu pasti akan berbicara tentang data bergerak. Artinya tidak akan sama dengan data pemilih pada pemilu terakhir ataupun pilkada terakhir. Padahal meskipun waktunya dekatan ya, tapi tidak akan dipakai. Artinya harus baru kan? Iya. Dan prosesnya sama? Hampir sama, coklit. Setelah coklit baru nanti masuk ke tahapan daftar pemilih sementara, DPS. Nanti setelah DPS tetap lagi kami melakukan proses sampai DPS-HP. DPS-HP kami proses bahwa sampai lagi masuk DPT. Jadi ada beberapa proses yang memang harus kita jalankan. Artinya tidak sembarangan langsung orang ini masuk DPT, enggak. Jadi ini pemirsa tahapan selanjutnya, kalau kita tadi bicara perorangan, terus kita bicara panitianya melalui BPK dan BPS yang sudah direkrut, selanjutnya adalah DPT-nya. Nah, DPT-nya atau daftar pemilihnya akan melalui proses juga untuk ditetapkan sebagai DPT ya, sebagai daftar pemilih tetap. Nah, nanti ini prosesnya udah akan dijalankan setelah nanti, itu tanggal berapa ya kira-kira ya? Akhir Mei ini sebenarnya. Akhir Mei ini ya. Tapi kami tetap juga masih menunggu arahan dari provinsi terkait Juknisnya harus nanti menunggu itu ya. Serta PKPU yang terbaru terkait. Oh iya. Masih ada kemungkinan perubahan? Masih ada kemungkinan. Rencana PKPU yang baru. Ya, itu pemirsa saya kira sangat sinkron sekali bahwa pada saat kita bicara tahapan, maka KPU sudah menjalankan proses-proses itu. Dan mulai saat ini sekaligus masih verifikasi faktual, maka KPU juga mulai memikirkan tentang proses penentuan atau tentang pemilihnya. Maka pemilihnya dengan proses yang tadi diceritakan itu nanti akan berakhir dengan penetapan DPT. Nah, ini semuanya menjadi salah satu pekerjaan yang sangat kerja keras ya KPU dalam prosesnya. Nah, sekarang kita coba beralih ke bagaimana KPU meningkatkan partisipasi publik. Ini kan tentunya mesti harus ditingkatkan kan ya dari yang kemarin. Apa yang dilakukan oleh KPU? Untuk yang dilakukan KPU ketika kita ingin meningkatkan partisipasi, tentu salah satunya juga kita akan menyampaikan informasi-informasi kepada semua masyarakat. Iya. Baik itu berupa sosialisasi, kemudian juga kami bekerja sama dengan perguruan tinggi, dan tentunya juga kita juga tidak tinggal diam kepada pihak-pihak sekolah yang tersebar di Kota Bontang tentunya. Karena mereka yang sudah mulai punya hak pilih ya? Ya, mungkin saat ini dia masih 16 tahun, berjalan 17 tahun, ketika hari hadiah jatuh 17 tahun, itu sudah bisa dianggap sebagai pemilih. Dan partisipasi itu yang tentunya kita kejar, jangan sampai mereka tidak mendapatkan hak. Jadi mulai sekarang pun sudah terpantau ya, mereka yang kira-kira sebelum bulan November sudah 17 tahun itu sudah mulai? Sudah mulai kami, tentunya melalui proses ya. Dan sekarang sudah kita mapping, sembari juga nanti berjalan tahapan-tahapan pemutakhiran itu tentunya akan terus berubah itu Bang. Dan tentunya juga kami menjaga hak semua masyarakat yang sudah ditetapkan 17 tahun, sudah memenuhi syarat atau yang sudah pernah menikah. Ya, kalau kita flashback dengan pemilu yang lalu, ada kecenderungan mungkin saya lupa ya, 30-40% itu kan golput ya. Kira-kira kalau tahun ini
Analisanya seperti apa? Mungkin kalau kita berbicara analisis untuk proyeksi ya, berapa persen mungkin bisa 80%-an lah ya. Untuk tingkat partisipasi ya? Namun juga kita tidak juga menyalahkan para pemilih kalau ketika kita berbicara golput. Karena berbicara golput juga tentunya kita tidak Kita inginkan. inginkan. Memang ada beberapa faktor masyarakat ada yang golput, mungkin karena kurang informasinya dari para calon yang melakukan visi misi di saat kampanye, ataupun ada faktor-faktor lain yang sebenarnya bukan dikatakan golput, tetapi karena ada faktor lain seperti Pindah kerja, kemudian cuaca, ya, itu bisa menjadi atau sakit ya. menjadi salah satu faktor yang tidak bisa membuat para pemilih akhirnya mencoblos di hari H. Ya, pemirsa PKTV sedikit kita bahas tadi, saya kira udah lebih paham ya pemirsa PKTV, mulai dari bagaimana kepanitiaannya, bagaimana partisipasinya, sampai mengantisipasi agar tidak terjadi golput atau partisipasi yang kurang maksimal. Nah, itu sudah diantisipasi oleh KPU. Nah, sekarang kita kembali lagi ke pencalonan tadi. Ini kalau dulu kan sampai pernah waktu Pilgub itu ada yang meninggal salah satu calon, terus diganti. Nah, kira-kira ada nggak aturan yang sekarang? Contohnya ini kan masih tahapan perorangan. Boleh nggak tiba-tiba tengah jalan terus berubah? Untuk yang kami juga masih menunggu PKPU baru ya, Oke. tentunya. Tapi kita masih menggunakan PKPU yang di tahun 2017 yang kemudian diubah 4 kali, terakhir di 2020. Untuk perseorangan, ketika dia menggantikan calon, maka tidak bisa. Karena memang jelas dukungannya sudah ke situ ya? Tidak bisa. Terkecuali ketika dia menyerahkan dukungan pada saat Vermin Verfak, kemudian dia menyampaikan informasi bahwa mengundurkan diri untuk pindah ke jalur parpol, otomatis di TMS. Apa itu TMS? Tidak memenuhi syarat. Dia TMS dan dia bisa melanjutkan ke parpol. Dan itu sah saja? Sah saja, karena di pasal 34 itu memang sudah dihapus. Oke. Artinya tidak ada larangan, saya rasa bagi teman-teman yang sudah maju perseorangan, tiba-tiba beralih ke partai politik. Dan untuk pencalonan yang di partai politik, saya rasa seperti di Pilkada 2020 kemarin, tentu ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi. Dan salah satu tidak bisa meneruskan salah satu pihak atau salah satu calonnya, tentu bisa biasanya kita akan lihat misalnya kayak meninggal dunia. Tentu mau nggak mau mereka harus menggantikan calon itu. Saya rasa itu bisa dengan beberapa regulasi yang sudah diatur. Saya rasa itu, Bang. Jadi pemirsa PKTV tidak ya bisa jadi itu terjadi gitu ya. Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Maka ini penting bagi pemirsa semuanya atau masyarakat mengetahui bahwa apabila tengah jalan tiba-tiba ganti, kalau perorangan jelas nggak bisa, ya. Kalau yang pindah dukungannya dari partai itu yang bisa dengan persyaratan yang sesuai dengan apa yang selama ini mungkin dengan PKPU yang sekarang masih berlaku ya. Kalau berubah lagi ya kita nggak tahu. Masih kan, menunggu juga. Masih menunggu juga. Jadi itu tuh penting bagi pemirsa yang kemarin sempat nanya bagaimana tiba-tiba meninggal contohnya kan, karena sempat terjadi di Pilkada 2020, Bang. Periode lalu, sehingga ada penggantinya ya usulan partai tentunya. Jelas mekanisme seperti itu. Bukan berarti setelah meninggal terus gagal, enggak, tapi bisa diganti. Nah, termasuk yang dukungan sekarang. Makanya ini penting karena di semua daerah, Kutai Timur, Samarinda, Tenggarong dan Bontang ada calon independen. Maka calon independen itu tiba-tiba berhalangan terus mundur, maka ya harus mulai dari awal, tapi sudah tidak mungkin karena waktunya sudah lewat. Yang satu-satunya yang mungkin adalah dukungan dari partai karena waktunya masih ada. Oke, untuk mengakhiri perjumpaan kita mungkin Mas Robi bisa menyampaikan saran dan harapan apa yang mesti dilakukan oleh masyarakat untuk saat ini. Karena ini masih proses faktual dan mungkin ada imbauan atau seperti apa yang bisa dilakukan oleh Pak Ketua. Silakan. Baik,
Jadi saya berharap juga di pilkada ini kan berbeda dengan pemilu, Bang. Ya. Dan saya juga tentunya berharap kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur dan masyarakat Kota Bontang untuk sama-sama menyukseskan Pilkada 2024. Artinya momentum pilkada ini momentum yang sangat penting bagi kita semua. Iya. Secara emosional, secara psikologis, mereka-mereka yang akan menjadi pemimpin kita nanti 5 tahun ke depan, itu adalah orang-orang yang sudah kita kenal, orang-orang yang sekiranya nanti akan kita percayai untuk membangun kota kita sendiri. Dan tentunya jangan sampai termakan oleh isu-isu yang berkaitan dengan SARA, hoax, atau hal-hal yang sekiranya dapat mengadu domba kita semua. Saya rasa pilkada itu momentum kita semua. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya, Siap, Mas Bang. Robi. Ya. Pemirsa PKTV, demikian bincang-bincang kita dengan Ketua KPU Kota Bontang, Mas Muzar Robi Renfli. Mungkin Anda, karena ini baru, mungkin ada yang belum kenal, maka beliaulah inilah Ketua dari Bontang. Dan pemirsa PKTV yang ada di daerah-daerah lain, yang di Samarinda, yang di Tenggarong, maupun di Kota Kalimantan Timur yang lain, mungkin proses kurang lebih sama. Jadi dengan daerah-daerah lain dengan tahapan dan aturannya juga sama, kita aturannya berkiblat pada PKPU, semua saya yakin sama, hanya daerahnya saja yang berbeda. Artinya bahwa aturan-aturan ini juga berlaku di daerah-daerah Anda. Baik, saya Teguh Suarjono mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Kita akan berjumpa lagi dengan PKTV Talk di hari yang berbeda, tentunya dengan tema yang lain, tentunya juga dengan narasumber yang lain. Saya mewakili seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKTV, Gereja Indonesia.